Bayangkan seorang pemuda yang dikenal sebagai pengacau, penghina pendeta, dan musuh gereja, tiba-tiba menjadi saksi dari mukjizat yang mengguncang kota kecil. Dari hinaan dan amarah, Tuhan memilihnya sebagai alatnya, menghadirkan kesembuhan bagi yang sakit dan putus asa. Perempuan tua yang nyaris menyerah pada maut, anak-anak yang tak pernah berjalan, semua disentuh melalui tangan yang dulu penuh kebencian. Gereja yang hening kini bergemuruh dengan doa, tangis, dan pujian, membuktikan bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja melalui siapa saja, bahkan yang paling rapuh. Kisah ini bukan hanya tentang pertobatan, tetapi tentang keajaiban yang mengubah hati, hidup, dan iman selamanya. Di sebuah kota kecil yang selama ini tenang, mendadak kegaduhan merambat dari lorong ke lorong. Suara tawa kasar sekelompok pemuda yang mabuk kuasa dan emosi merobek keheningan sore, sementara jemaat yang baru keluar dari ibadah minggu hanya bisa saling pandang, menahan hati agar tak terpancing amarah. Di tengah mereka berdiri seorang pendeta tua yang wajahnya dipenuhi garis kelelahan. Matanya teduh namun penuh luka yang tak terlihat, menatap seorang pemuda yang paling lantang memaki gereja, memanggilnya penipu, pembohong, pencuci otak masyarakat kecil. Orang-orang mulai berkerumun. Sebagian mendorong pemuda itu untuk diam, sebagian lain menyorakinya, seperti menonton tontonan murahan di pinggir jalan. Pemuda itu, dengan rambut acak-acakan dan napas beraroma alkohol murahan, mengangkat tangannya tinggi, menunjuk langsung ke wajah pendeta. Kata-kata kotor meluncur deras, merendahkan iman, menertawakan orang-orang yang berdoa seolah mereka manusia bodoh yang percaya dongeng. Jemaat terdiam, ada yang mengepalkan tangan, ada yang menitikan air mata karena malu, karena marah, karena bingung harus berbuat apa di depan penghinaan seperti ini. Angin sore membawa ucapan penuh caci itu ke seluruh sudut kota, membuat rumah-rumah bergidik mendengar nama Tuhan dipermainkan tanpa rasa takut. Pendeta itu tidak bersuara, hanya menarik napas panjang, menahan lidahnya untuk tidak membalas. Matanya tak pernah lepas dari pemuda yang sedang terbakar kebencian itu. Jemaatnya memohon agar ia berbicara, mengingatkan, membela nama Tuhan yang direndahkan begitu keji. Namun bibir pendeta hanya bergetar pelan, seolah sedang berdoa, bukan untuk dirinya, bukan untuk jemaatnya, melainkan untuk pemuda yang berdiri di hadapannya, pemuda yang seolah sedang menantang langit. Diam itu membuat suasana semakin mencekam, karena bukan kemarahan yang dijawab, melainkan kasih yang tak dimengerti. Kota yang biasanya dipenuhi suara pedagang, anak-anak berlari, dan bau masakan dari dapur rumah sederhana kini hanya dihiasi bisikan-bisikan tentang insiden di depan gereja. Setiap sudut membicarakan hal yang sama. Seorang pendeta dihina di depan umum dan tidak melakukan apapun. Sebagian menilai ia lemah, sebagian kagum atas kesabarannya, dan sebagian lagi takut bahwa Tuhan sendiri akan menegur pemuda itu dengan cara yang tak bisa dibayangkan. Malam itu, langit kota terasa berat, seolah awan menahan hujan yang bukan air, melainkan murka dan rahmat yang menunggu waktu untuk turun. Pemuda itu berjalan pulang dengan dada membusung, seolah baru memenangkan sebuah perang. Teman-temannya memuji keberaniannya, menyebutnya pahlawan kaum muda yang berani melawan kemunafikan. Namun di balik sorak-sorai semu itu, ada getaran aneh di dadanya, sesuatu yang ia coba abaikan, semacam rasa hampa yang anehnya makin terasa ketika tawa teman-temannya mulai mereda. Ia menutup malam itu dengan tidur di kursi kayu yang reyot, kepalanya berat oleh alkohol dan pikirannya kacau oleh kebanggaan yang terasa kosong. Di rumah kecil pendeta itu, doa tak berhenti meski larut malam. Namanya disebut, bukan dalam nada mengutuk, tetapi dalam rintihan kasih seorang gembala kepada domba yang hilang jalannya. Di balik pintu yang tertutup, pendeta itu berlutut lama, meminta agar Tuhan menjamah hati seorang pemuda yang tak tahu betapa ia sedang memegang bara di tangannya sendiri. Istrinya yang sudah renta hanya duduk di sebelahnya, ikut menangis diam-diam, bukan karena takut, tetapi karena merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar penghinaan sedang bergerak diam-diam di balik layar kehidupan kota kecil itu. Keesokan harinya, berita penghinaan itu sampai ke telinga pejabat kota. Beberapa warga datang ke kantor aparat, meminta agar pemuda itu ditangkap atau setidaknya diberi peringatan. Tapi suara yang lain berkata agar jangan memperbesar masalah. Biarkan saja anak muda itu belajar dari akibat perbuatannya sendiri. Kota itu terbelah dalam diam, antara marah dan iba, antara ingin menghukum dan ingin mengerti. Semua seperti menunggu ledakan berikutnya. Sesuatu yang tak mereka tahu, akan datang bukan dalam bentuk yang mereka bayangkan. Sementara itu, pemuda itu kembali nongol di dekat gereja, kali ini tidak berteriak, hanya berdiri di seberang jalan,
menyulut rokok dengan tangan bergetar yang tidak ia sadari. Jemaat yang lewat menatapnya dengan curiga, ada yang meludah ke tanah sambil menggerutu, ada yang diam menatapnya lama. Pendeta yang keluar dari gereja hanya mengangguk pelan. Sebuah sapaan lembut yang tidak dibalas. Sekali lagi, bukan amarah yang diberikan, melainkan sebuah tatapan penuh harapan yang anehnya membuat dada pemuda itu makin sesak. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti kota itu menahan napas. Orang-orang masih membicarakan insiden itu, tetapi lebih banyak dengan nada cemas ketimbang marah. Ada rasa takut akan konsekuensi dari sesuatu yang lebih besar, seperti firasat bahwa penghinaan kepada hal suci tidak pernah berhenti di permukaan. Beberapa jemaat bahkan mulai berdoa puasa, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk keselamatan pemuda itu. Karena entah bagaimana, di balik kebenciannya, mereka melihat sorot mata yang penuh luka, bukan hanya amarah. Kota kecil itu yang dulunya tenang kini menjadi medan pertempuran yang tak kasat mata. Bukan antara polisi dan perusuh, bukan antara jemaat dan pemuda liar, melainkan antara kasih dan kebencian, antara kesabaran dan arogansi, antara kehendak manusia dan rencana Tuhan yang misterius. Dan di tengah ketegangan yang menggantung itu, langit kota seolah menunduk, menunggu saat di mana semuanya akan berbalik arah, bukan dengan logika, tetapi dengan kuasa yang tak seorang pun menduga akan memilih cara yang begitu mengejutkan. Hujan turun malam itu, merayapi atap seng dan membasuh jalanan kota yang sepi, seolah langit sendiri ikut menangis atas kekacauan yang meletup di antara manusia. Di sebuah rumah reot di pinggir kota, pemuda itu duduk termenung di sudut ruangan gelap, ditemani bau lembab kayu lapuk dan kenangan yang lebih busuk dari sampah di belakang rumah. Matanya kosong, menatap lantai tanpa arti. Namun di kepalanya berputar wajah-wajah dari masa lalu yang selalu ia coba lupakan. Bayangan ibunya, lemah terbaring di kasur tipis. Batuknya makin parah sementara suara tawa orang-orang di gereja di kejauhan seperti ejekan. Ia pernah berlari minta tolong, tapi jawabannya selalu sama. Doa dulu, nanti Tuhan buka jalan. Tuhan tak pernah datang. Ibunya mati dengan mata menatap langit seolah menunggu jawaban yang tak kunjung tiba. Ayahnya pulang malam itu mabuk berat, marah, memaki, menyalahkan semuanya kecuali dirinya sendiri. Pemuda itu masih belasan tahun, tapi sudah harus menahan pukulan demi pukulan, bukan karena salah, melainkan karena ia satu-satunya yang bisa dijadikan pelampiasan. Setiap doa yang ia dengar di gereja berubah jadi racun di telinganya. Setiap khotbah tentang kasih Tuhan terasa seperti penghinaan terhadap penderitaan yang ia tanggung sendirian. Ia tumbuh dalam dinding yang dipenuhi sumpah serapah, bukan ayat-ayat, dalam pelukan kerasnya hidup yang membuat hatinya keras pula. Kebencian bukan pilihan, melainkan pertahanan terakhir agar dirinya tidak remuk seluruhnya. Di luar, kota seakan tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi pemuda itu setiap langkah orang yang pergi beribadah seperti pisau yang menusuk perutnya. Ia melihat senyum mereka sebagai kemunafikan, mendengar nyanyian pujian sebagai suara palsu yang memuakkan. Ia yakin semua orang di balik gedung gereja hanya peduli pada diri sendiri, menutupi ketidakpedulian dengan kata-kata manis tentang iman. Malam itu, ketika ia menghina pendeta, bukan sekadar ledakan amarah, tetapi teriakan seluruh luka yang tak pernah diakui siapapun. Ia ingin dunia mendengar bahwa ia muak, bahwa ia sudah lama merasa dikhianati oleh Tuhan yang seharusnya penuh kasih, tapi membiarkan ibunya mati, ayahnya hancur, dan hidupnya sendiri berubah jadi neraka. Sementara jemaat berebut membela nama Tuhan, pendeta itu duduk dalam sunyi di ruang kecilnya, lututnya lemah menahan tubuh renta yang tetap berlutut. Nama pemuda itu kembali ia bisikan dalam doa, kali ini dengan air mata yang tak lagi bisa dibendung. Ia bukan tidak mengerti marahnya anak itu, ia hanya melihat di balik caci maki ada anak yang pernah menangis memeluk jasad ibunya, anak yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya dipeluk oleh kasih yang tak bersyarat. Dalam diamnya, pendeta itu menahan jemaat yang ingin menyeret pemuda itu ke polisi, bukan karena takut masalah membesar, tapi karena ia percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mata manusia tidak sanggup tangkap. Malam terasa panjang. Setiap tetes hujan di genteng seperti mengetuk-ngetuk dada yang berat dengan beban rahasia. Pemuda itu mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, suara ibunya memanggil, lemah dan nyaris tak terdengar, seolah minta maaf karena meninggalkannya sendirian di dunia yang tak ramah. Rasa marah yang sempat memberi tenaga kini mulai terasa hambar, berganti dengan kegelisahan yang belum pernah ia kenali. Ia menyalakan rokok satu demi satu, seolah asapnya bisa menutup semua pertanyaan yang mulai menggerogoti otaknya sendiri. Kalau Tuhan benar tidak ada,
Mengapa hatinya masih berdegup kencang saat menatap mata pendeta itu yang sama sekali tak membenci? Di jalanan kota, orang-orang mulai berhenti membicarakan kejadian memalukan itu dengan amarah, berganti nada prihatin dan ragu. Ada bisik-bisik tentang sesuatu yang ganjil, tentang keberanian yang terlalu nekat untuk sekadar iseng, tentang kesedihan yang tak sengaja terpampang di balik tatapan penuh benci. Sebagian warga mulai bertanya-tanya, bukan apakah pemuda itu bersalah, tapi apa yang membuatnya begitu terluka hingga menyerang sesuatu yang dianggap suci. Malam kota berubah jadi malam tanya. Dan tanya-tanya itu pelan-pelan merambat ke ruang-ruang doa jemaat yang biasanya hanya memohon rejeki dan kesehatan. Pendeta itu duduk bersama beberapa orang tua jemaat, membicarakan langkah berikutnya. Suaranya tenang, namun matanya sembab, mengatakan bahwa bukan balasan yang harus diberikan, melainkan jembatan. Ia meminta agar tidak seorang pun menghina balik, tidak ada yang mengucapkan sumpah serapah, sebab setiap kata bisa memperdalam luka yang sudah menganga. Beberapa keberatan, merasa harga diri iman telah diinjak-injak. Namun pendeta itu mengingatkan mereka bahwa Yesus sendiri dihina dan tidak membalas, bahwa kasih bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu menghancurkan tembok paling tebal sekalipun. Di sebuah sudut gelap malam, pemuda itu duduk sendirian, memandang lampu kota dari jauh, entah mengapa matanya terasa panas. Ia menggenggam kepalanya, frustrasi, tidak tahu harus marah atau menangis. Tidak tahu apakah ia sedang kehilangan kendali atau justru baru pertama kali merasakan kejujuran tentang siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada teman di sekitarnya malam itu, tidak ada sorak-sorai yang bisa menutupi kesunyian yang merayap cepat masuk ke dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh dendam, ia merasakan rasa takut yang aneh, bukan takut akan dihukum, melainkan takut bahwa ia mungkin telah salah tentang segalanya. Dan di langit yang mulai cerah menjelang subuh, ketika hujan berhenti dan embun turun, keheningan itu seperti jeda yang disiapkan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar waktu. Kota masih terlelap, tapi di dua tempat berbeda, dua hati sama-sama bergetar, satu diliputi luka yang perlahan retak, satu diliputi harapan yang diam-diam tumbuh di tengah gelap. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak, bahwa benturan antara kebencian dan kasih yang terjadi di kota kecil itu baru saja memulai babak yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya bagi si pemuda dan pendeta, tetapi bagi seluruh nyawa yang bersiap menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di luar dugaan manusia. Matahari sore itu redup, seolah langit sendiri menahan napas, menatap diam-diam apa yang akan terjadi di bumi. Di tengah kota kecil yang sedang diliputi kegelisahan, sebuah rumah kecil dipenuhi tangisan keluarga yang kehilangan harapan. Seorang perempuan tua, terbaring lemah di ranjang, napasnya berat, kulitnya pucat, matanya kosong, dan setiap tarikan napasnya seperti pertarungan terakhir dengan maut. Dokter sudah datang, menggeleng pelan, menyerahkan keputusan pada waktu. Jemaat gereja pun datang, satu persatu, membawa doa, membawa pujian lirih, bukan lagi permintaan muluk, hanya permohonan agar Tuhan meringankan penderitaan sang perempuan tua. Suara tangis bercampur dengan nyanyian lemah, membentuk harmoni aneh antara putus asa dan iman yang menolak menyerah. Di luar rumah itu, pemuda yang selama ini jadi bahan gosip berdiri, tangannya disaku, mencoba terlihat acuh padahal matanya tak bisa lepas dari jendela tempat suara-suara itu keluar. Ia datang bukan karena peduli, melainkan karena rasa ingin tahu bercampur gelisah yang tak mau ia akui. Orang-orang menatapnya dengan campuran marah dan takut, seperti menjaga agar ia tak mengacau lagi di tengah penderitaan yang rapuh itu. Beberapa jemaat mendekat, hendak mengusir, tapi pendeta yang hadir hanya menggeleng pelan. Matanya memberi sinyal agar jangan ada satupun kata kasar keluar, biarkan waktu yang berbicara. Pemuda itu diam, tapi dadanya berdebar tanpa alasan jelas. Seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya tetap di sana. Doa-doa terus naik, tangan-tangan diangkat, air mata menetes, dan aroma kematian makin terasa memenuhi ruangan sempit itu. Tiba-tiba, perempuan tua itu meronta kecil, seolah mencari sesuatu yang tak ada di dekatnya. Tangannya yang gemetar menggapai udara, matanya yang setengah tertutup berusaha fokus. Semua panik, memanggil namanya, mencoba menenangkan, tetapi tangannya terus bergerak, seperti menolak menyerah pada dunia yang sedang berusaha melepaskannya. Dan entah dari mana, pandangannya terarah keluar jendela, tepat ke arah pemuda yang berdiri diam di depan rumah, seperti tertarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dengan sisa tenaga yang nyaris mustahil, perempuan tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pemuda itu, bibirnya bergerak pelan, memanggil namanya yang membuat semua yang hadir terdiam. Suara itu lemah,
Namun cukup untuk didengar semua orang di ruangan. Suara yang menyebut nama seorang penghina gereja, seorang perusuh yang mereka anggap tak layak dekat dengan yang suci. Mata-mata saling bertukar pandang, tak percaya, ragu, takut, dan marah bercampur jadi satu. Tapi perempuan tua itu terus mengulurkan tangannya. Air matanya mengalir, seolah hanya pemuda itulah yang ia minta datang mendekat. Pemuda itu kaku di tempatnya. Jantungnya menghantam dada, kakinya seperti tertahan di tanah, antara ingin lari atau masuk. Orang-orang berteriak, ada yang melarang, ada yang memintanya memenuhi permintaan terakhir sang perempuan tua. Pendeta melangkah pelan ke arahnya, meletakkan tangannya di pundak pemuda itu, matanya dalam, penuh keteduhan yang menusuk hati yang keras. Tanpa sepatah kata pun, pendeta mengangguk, dan pemuda itu, entah karena apa, melangkah pelan ke dalam rumah yang penuh doa, penuh tangis, penuh tatapan mata yang tak semuanya ramah. Suasana berubah beku, udara terasa berat, seolah seluruh semesta menunggu napas yang tertahan. Ia mendekati ranjang, berdiri kaku di sisi perempuan tua yang kini menatapnya dengan mata yang basah oleh air mata dan sisa-sisa cahaya yang entah dari mana datangnya. Tangan kurus itu menggapai, menggenggam jari-jari pemuda itu dengan kekuatan yang tak masuk akal untuk tubuh yang nyaris habis tenaganya. Sentuhan itu dingin, tapi terasa seperti api yang membakar sampai ke dalam tulang, membuat pemuda itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidup. Sebuah ketakutan yang suci, sebuah keheningan yang memekakkan telinga. Jemaat menunduk, sebagian berdoa lebih keras, sebagian memejamkan mata, menahan napas. Detik-detik berikutnya terasa seperti mimpi aneh. Perempuan tua yang tadi nyaris tak bisa bicara, kini suaranya pelan tapi jelas, menyebut nama Tuhan, mengucap syukur, dan menyebut pemuda itu sebagai alat di tangannya. Jemaat terperanjat, sebagian ingin membantah, sebagian hanya menatap dengan mulut terbuka, tak sanggup mengeluarkan sepatah kata. Tangan perempuan tua itu, yang menggenggam erat tangan pemuda itu, mulai terasa hangat, dan warna pucat di wajahnya perlahan terganti semburat merah muda yang mustahil datang pada orang yang tinggal menghitung jam hidupnya. Nafasnya yang tadi berat kini jadi lebih teratur. Dadanya terangkat tanpa bunyi mengerikan yang biasa menyertai penderitaannya. Orang-orang mulai berbisik, suara-suara bingung bercampur takut. Ada yang mengucap nama Yesus dengan terisak, ada yang menutup mulutnya, ada yang berdiri mematung, tak berani mendekat. Takut bahwa yang mereka lihat bukan keajaiban, melainkan hal yang di luar nalar manusia. Pemuda itu sendiri menatap tangannya, menatap perempuan tua itu, menatap pendeta, matanya melebar, napasnya cepat, bibirnya bergetar tanpa kata. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya yang kelam, ia menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih kuat dari kebencian, lebih nyata dari dendam, lebih menakutkan dari amarahnya sendiri. Pendeta akhirnya maju, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan ketika ia berkata, bukan dengan teriak, melainkan dengan bisikan yang memenuhi seluruh ruangan. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan yang kita anggap paling jauh, untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Kata-kata itu menembus jantung setiap orang yang mendengarnya, mengguncang fondasi keyakinan lama yang mereka pikir sudah kokoh, menggoyahkan kebanggaan iman yang selama ini dibangun di atas batas-batas manusia. Dan di ruangan kecil itu, keheningan berubah jadi tangis, bukan tangis sedih, tapi tangis kagum, takut, lega, dan syukur bercampur jadi satu, menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Kabar tentang perempuan tua yang bangkit dari batas kematian menyebar seperti api yang menjilat dinding-dinding kayu kota kecil itu. Dari warung kopi sampai pasar, dari lorong sempit hingga kantor aparat, semua orang memperbincangkan satu hal. Pemuda yang menghina pendeta, pemuda yang mereka kira sudah tidak ada harapan, entah bagaimana menjadi perantara kesembuhan yang tak dapat dijelaskan oleh siapapun. Orang-orang yang kemarin mencaci kini kehilangan kata. Orang-orang yang dulu berani meludah ke tanah saat namanya disebut kini tak berani menatap mata satu sama lain. Takut bahwa setiap hinaan yang pernah terucap telah memukul balik keyakinan mereka sendiri. Kota kecil itu seperti tubuh yang jantungnya berdetak terlalu cepat. Bingung antara bersorak atau gemetar. Di rumah pemuda itu, kesunyian terasa asing. Teman-teman yang biasanya datang membawa minuman dan tawa palsu kini menjauh, bukan karena benci, tetapi karena takut. Mereka tidak mengerti, mereka tidak mau percaya, namun tak bisa menyangkal desas-desus yang terus bergulir. Malam terasa panjang, lebih gelap dari biasanya. Seolah langit ikut bersekongkol dengan rahasia yang menolak tidur. Pemuda itu sendiri terduduk di lantai. Punggungnya bersandar ke dinding dingin, matanya menatap kosong,
pikirannya berputar seperti badai yang kehilangan arah. Ia menggenggam kedua tangannya sendiri, seolah berusaha mencari sesuatu yang tadi siang ia rasakan, sesuatu yang membakar, menakutkan, namun entah mengapa menenangkan. Media lokal mulai datang, mengetuk pintu-pintu jemaat, mewawancarai tetangga, memotret gereja kecil yang tadinya biasa-biasa saja kini jadi pusat perhatian. Wartawan berdebat di depan kamera, antara menyebut peristiwa itu kebetulan atau mukjizat. Sebagian pemuka agama lain datang diam-diam, pura-pura menanyakan kabar, padahal ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah benar gosip yang beredar bukan sekadar bumbu cerita. Jalan menuju rumah perempuan tua yang sembuh itu mendadak ramai. Bukan hanya keluarga dan jemaat, tetapi juga orang-orang asing yang membawa foto, lilin, bahkan surat permohonan, berharap jika keajaiban terjadi sekali, mungkin bisa terjadi lagi. Pendeta tua itu tetap tenang di tengah pusaran kegaduhan. Wajahnya masih teduh, namun matanya menyimpan berat yang tak ia tunjukkan di hadapan banyak orang. Ia tahu ini bukan tentang popularitas, bukan tentang membuktikan iman pada dunia, tetapi tentang bagaimana menjaga hati yang rapuh di saat pujian dan cercaan datang bersamaan, memukul dari dua arah. Ia mendatangi pemuda itu malam-malam, duduk bersamanya dalam diam, hanya sesekali bicara pelan, bukan menasihati, hanya mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, bukan karena tangan manusia, melainkan karena kuasa yang jauh lebih tinggi dari apapun yang pernah mereka pahami. Pemuda itu menunduk sepanjang percakapan, matanya basah tapi bibirnya kaku, tak tahu harus menangis atau tertawa, tak tahu harus percaya atau menyangkal. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang tidak sama seperti sebelumnya. Bukan takut dipukuli, bukan takut dipenjara, melainkan takut karena ia mulai percaya sesuatu yang selama ini ia hina mungkin saja benar. Ia teringat semua kata-kata yang pernah ia ucapkan di depan jemaat, semua sumpah serapah yang meluncur dari mulutnya, dan tiba-tiba setiap kata itu terasa seperti batu yang menghantam jiwanya sendiri. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia hanya bisa berbisik lirih, hampir tak terdengar, seolah meminta maaf pada udara yang membawa setiap ucapannya dulu. Keesokan harinya, gereja dipenuhi jemaat dan orang-orang yang belum pernah menginjakan kaki di sana. Bangku-bangku kayu yang biasanya kosong di bagian belakang kini penuh. Udara dipenuhi desah napas yang menahan gejolak antara ingin tahu dan takut. Pendeta berdiri di mimbar, suaranya tenang, matanya menatap satu persatu wajah yang dipenuhi tanda tanya. Ia tidak menjual mukjizat, ia tidak menjanjikan keajaiban. Ia hanya berkata bahwa Tuhan berdaulat memakai siapa saja, bahkan yang paling rendah, paling hina, paling dibenci sekalipun, jika itu bagian dari rencananya. Kalimat itu melayang di udara seperti pisau tajam yang menyayat kesombongan iman banyak orang, namun sekaligus seperti obat yang menyembuhkan kesombongan itu sendiri. Di luar gereja, kelompok pemuda yang dulu bersama pemuda itu berkumpul, ragu, cemas, marah, tapi diam-diam penasaran. Mereka membicarakan kemungkinan pemuda itu hanya pura-pura, bahwa semua ini trik, bahwa pendeta hanya memanfaatkan momen. Namun suara mereka tidak lagi lantang seperti dulu, karena di antara mereka, masing-masing diam-diam teringat tatapan perempuan tua yang kini berjalan kembali, berbicara dengan suara jelas, seolah kematian sendiri menyerah di hadapannya. Ada sesuatu yang meruntuhkan pertahanan mereka, namun belum cukup untuk membuat mereka berani mengakuinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang tidak mau berhenti. Orang-orang sakit datang membawa harapan, beberapa pulang kecewa, beberapa pulang menangis karena merasa disentuh sesuatu yang tak terlihat, bukan karena tubuh mereka sembuh, tapi karena hati mereka terasa ringan setelah bertahun-tahun penuh amarah dan kecewa. Kota itu, yang dulu gaduh karena terpecah oleh kebencian dan gosip, kini gaduh karena pertanyaan yang lebih dalam. Siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidup mereka? Siapa yang berani berkata bahwa Tuhan hanya bekerja melalui orang-orang baik? Dan siapa yang berani menolak jika kasih itu memilih jalan yang paling tidak masuk akal? Pemuda itu semakin diam, bukan karena malu, tapi karena sadar lidahnya tak bisa lagi dipercaya untuk mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia berjalan di pasar, dan orang-orang menunduk, bukan lagi karena benci, melainkan karena bingung harus memperlakukan siapa dirinya kini. Beberapa anak kecil mendekatinya, bertanya polos apakah benar ia bisa menyembuhkan orang, dan ia hanya tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. Dalam dirinya, perang tak berhenti, antara percaya dan menyangkal, antara berlutut dan berlari, antara menyerah pada kasih atau kembali memeluk kebencian yang selama ini menjadi bentengnya. Dan malam itu, saat kota kembali sunyi, langit kembali jernih, bintang-bintang bertaburan,
Seperti mata-mata kecil yang menyaksikan tanpa bicara, pemuda itu duduk di depan rumahnya, sendirian, menatap ke arah gereja yang gelap, lalu ke arah tangannya sendiri yang dulu dipakai menghina, kini jadi alat yang menakutkan baginya sendiri. Ia belum menemukan jawaban. Ia belum tahu apakah semua ini berkah atau kutuk. Namun di dadanya, yang dulu kosong seperti sumur kering, kini ada riak kecil yang terus bergetar, sebuah rasa asing yang mulai terasa hangat, seperti awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seperti getaran pertama sebuah hati yang akhirnya siap dipatahkan agar bisa dibentuk kembali. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kecil gereja tua, membentuk garis-garis tipis di udara yang masih dipenuhi debu dan sisa dupa malam sebelumnya. Jemaat sudah berkumpul sejak subuh, bukan lagi untuk mendengar khotbah biasa, melainkan untuk menyaksikan sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita orang ke orang, sesuatu yang membuat iman mereka gemetar di antara ragu dan percaya. Pendeta berdiri di mimbar, bukan dengan suara lantang, melainkan dengan bisikan yang terasa seperti petir di hati yang mendengar, mengundang seorang pemuda yang dulu jadi aib kota, penghina Tuhan, penggoncang damai, untuk maju ke depan, di hadapan semua orang yang pernah membencinya. Langkah pemuda itu terasa berat. Setiap pijakan kakinya seperti menyeret masa lalunya ke tengah ruangan yang suci. Orang-orang menunduk, sebagian menghela napas panjang, sebagian menatap tanpa berani berkedip, takut momen itu hanya ilusi yang akan pecah jika terlalu keras dipegang. Pemuda itu berdiri di hadapan jemaat, tubuhnya tegap tapi tangannya gemetar, wajahnya keras tapi matanya basah. Suara yang keluar dari bibirnya bukan lagi caci maki, melainkan pengakuan yang ia semburkan seperti darah yang selama ini ia tahan di dadanya sendiri. Ia berbicara tentang ibunya, tentang kematian yang sepi, tentang doa yang ia rasa tak pernah dijawab, tentang kemarahan yang tumbuh jadi tembok dan akhirnya jadi senjata untuk melukai semua yang ia anggap palsu. Tangis meledak di ruangan itu, bukan hanya dari pemuda itu, tapi dari jemaat yang selama ini mengutuknya tanpa tahu luka yang ia tanggung sendirian. Ia berlutut, bukan karena dipaksa, melainkan karena lututnya sendiri menyerah pada beratnya beban yang akhirnya pecah. Seperti pintu besi yang digedor dari dalam oleh kebenaran yang lebih besar dari gengsi dan harga diri. Pendeta meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu, dan suara doanya mengalun, bukan doa yang panjang, bukan doa yang puitis, hanya sebuah bisikan yang penuh kuasa, menyerahkan jiwa yang selama ini memberontak ke dalam pelukan yang sudah lama menunggu dengan sabar. Suasana ruangan berubah seperti badai yang mendadak reda, bukan karena cuaca, tetapi karena hati-hati yang selama ini keras mulai retak, dan dari retakan itu keluar cahaya yang mereka bahkan lupa pernah mereka miliki. Orang-orang yang dulu ingin menyeret pemuda itu ke penjara kini maju, satu persatu, memeluknya dengan air mata bercucuran, seperti memeluk seseorang yang kembali dari kematian. Setiap pelukan bukan hanya tanda maaf, tapi juga pengakuan bahwa mereka pun salah. Mereka pun pernah memandang iman lebih tinggi dari kasih, pernah menjadikan kekudusan sebagai alasan untuk membenci, bukan untuk menyelamatkan. Pemuda itu menangis keras, bukan seperti anak kecil, tetapi seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sudah lama ia pegang erat. Kebencian yang selama ini jadi tembok yang menahannya dari segala bentuk rasa sakit, kini runtuh dan menghantam dirinya sendiri. Tangannya menutup wajahnya, tubuhnya bergetar, dan suaranya patah-patah meminta ampun bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang pernah ia lukai dengan lidahnya yang tajam. Dan yang mengejutkan, tak satu pun yang menjawab dengan teguran, tak satu pun yang mengungkit masa lalunya. Semua hanya menepuk bahunya, menenangkan, seperti seorang ayah menenangkan anaknya yang pulang setelah bertahun-tahun menghilang. Di luar gereja, kabar itu menyebar seperti kabut yang diterpa angin, menembus setiap pintu rumah, setiap celah hati yang sebelumnya tertutup rapat. Orang-orang mulai berdatangan, bukan untuk menyaksikan mukjizat, tapi untuk merasakan kehangatan yang tak mereka temukan di tempat lain. Mereka datang bukan karena ingin melihat pemuda itu, melainkan karena ingin merasakan Tuhan yang bekerja di tengah kekacauan yang selama ini mereka kira hanya akan membawa kehancuran. Kota itu, yang semula terbelah, perlahan mulai terasa satu kembali, bukan karena semua persoalan selesai, tetapi karena semua hati mulai berani menerima bahwa keajaiban bukan hanya soal kesembuhan tubuh, tapi kesembuhan jiwa yang jauh lebih dalam. Hari itu gereja kecil itu bukan lagi sekadar bangunan kayu dengan atap bocor, melainkan tempat di mana surga seperti menurunkan secercah keabadian di tengah kefanaan. Anak-anak berlari di halaman dengan tawa yang riang, orang-orang yang dulu saling membenci kini duduk berdekatan tanpa canggung, dan pemuda yang dulu menjadi sumber rasa malu kini duduk di tengah mereka, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai bukti bahwa kasih selalu menang, bahkan ketika manusia sudah menyerah dan dunia menutup pintunya.
Pendeta duduk di bangku paling belakang setelah semuanya usai, memandang dari jauh pemuda itu yang kini dikerumuni jemaat, tersenyum tipis, tidak bangga, hanya bersyukur. Karena akhirnya doa-doa yang ia panjatkan di malam-malam sepi terjawab bukan dengan cara yang ia bayangkan, melainkan dengan cara yang lebih indah, lebih radikal, dan lebih mengubah segalanya. Dalam hatinya ia tahu, ini baru permulaan, dan permulaan ini akan membawa lebih banyak badai, lebih banyak ujian, tetapi juga lebih banyak jiwa yang akan kembali pulang. Dan malam turun dengan tenang, membawa angin yang sejuk, membawa damai yang lama hilang, membawa kota kecil itu ke dalam pelukan takdir yang kini mulai terasa berbeda. Tidak ada yang tahu besok akan seperti apa, tetapi semua merasakan sesuatu yang sama. Ada sesuatu yang besar sedang bergerak di balik layar kehidupan mereka. Sesuatu yang tak bisa dihentikan oleh caci maki, tak bisa dipadamkan oleh rasa malu, tak bisa dibendung oleh gengsi manusia. Sesuatu yang hanya bisa dijelaskan dengan satu kata yang dulu sering mereka ucapkan tanpa benar-benar mengerti. Kasih. Malam itu langit menggantung rendah. Awan hitam seperti hendak menelan bintang-bintang yang biasa menenangkan hati warga kota kecil itu. Di dalam gereja, lilin-lilin sudah dinyalakan, menerangi ruangan dengan cahaya redup yang terasa seperti napas harapan di tengah gelapnya ketidakpastian. Orang-orang berkumpul, bukan sekadar untuk merayakan pertobatan seorang pemuda, melainkan untuk menghadapi sesuatu yang mereka tidak mengerti sepenuhnya. Bisikan yang beredar dari mulut ke mulut tentang seorang perempuan tua yang sakit keras dan telah kehilangan harapan untuk hidup. Jemaat yang biasanya duduk rapi kini berdesakan, mata mereka menatap ke satu titik. Pemuda yang dulu jadi penyebab kekacauan, kini duduk diam di sudut bangku kayu, seperti anak kecil yang ketakutan akan sesuatu yang terlalu besar untuk ia tolak. Pendeta memandangnya dari jauh, dengan mata yang tidak lagi hanya penuh kasih, tetapi juga penuh beban. Ia tahu apa yang diminta warga. Ia tahu apa yang kini orang-orang yakini, bahwa Tuhan telah menyentuh pemuda ini dengan cara yang tidak biasa. Dan mungkin, hanya mungkin, kuasa itu tidak diberikan untuk disimpan saja. Pemuda itu gelisah. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bukan karena takut pada orang-orang, tetapi karena ia sendiri tidak yakin apakah yang selama ini terjadi hanyalah sebuah kebetulan atau benar-benar panggilan yang ia tidak pernah minta. Suasana hening, hanya terdengar desahan napas, seperti dunia menunggu sesuatu yang hendak pecah. Perempuan tua itu dibawa masuk, tubuhnya lemah, kulitnya pucat, nafasnya pendek dan berat, seolah setiap hembusan adalah pertempuran yang melelahkan. Jemaat menyingkir memberi jalan, dan di tengah lorong gereja yang sempit itu, pemuda yang dulu penuh amarah kini dipaksa berdiri menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan dari hinaan atau caci maki, tanggung jawab. Wajah-wajah menatapnya. Sebagian penuh harap, sebagian ragu, sebagian takut berharap terlalu jauh dan kembali kecewa. Dunia terasa menekan dadanya, seperti seluruh beban surga dan bumi diletakkan di bahunya yang belum pernah belajar menanggung hal seperti ini. Pendeta hanya berdiri di sampingnya, tidak bicara panjang, hanya berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau Tuhan sudah memilih, Dia sendiri yang akan bekerja. Kata-kata itu menghantam seperti gelombang yang dingin dan berat, membuat pemuda itu menunduk. Kedua tangannya bergetar ketika ia mencoba mendekat. Semua mata tertuju padanya. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah waktu sendiri menahan nafas untuk menyaksikan detik yang mungkin akan mengubah segalanya. Pemuda itu berlutut di samping perempuan tua yang tubuhnya sudah hampir menyerah. Memegang tangannya dengan hati-hati, seperti takut memecahkan sesuatu yang sudah rapuh. Tangannya terasa dingin, kaku, namun di balik kulit yang lemah itu ada denyut yang samar. Seperti kehidupan yang enggan pergi. Pemuda itu menutup matanya, tidak tahu harus berkata apa, hanya membiarkan suara hatinya berteriak dalam diam, bukan doa yang fasih, hanya teriakan dalam jiwa yang retak. Kalau engkau benar ada di dalam semua ini, jangan biarkan aku mempermalukan nama MU. Jemaat menahan air mata, beberapa mulai berdoa sendiri, suaranya lirih, penuh ketegangan, penuh harapan yang hampir menyakitkan untuk dipegang terlalu erat. Suasana berubah. Seolah udara di ruangan itu lebih berat, namun hangat, seperti sesuatu yang tidak terlihat sedang turun, merayapi dinding, menembus hati setiap orang yang hadir. Detik itu terasa panjang. Lalu perempuan tua itu menarik nafas dalam, satu tarikan panjang yang membuat semua kepala mendongak. Jemaat membeku, mata mereka terbuka lebar. Sementara tubuh perempuan itu yang tadi lemah mulai bergerak pelan, bibirnya bergetar, matanya yang tadi sayu mulai terbuka lebar dengan tatapan yang jernih. Tangannya yang dingin kini menggenggam balik tangan pemuda itu dengan kekuatan yang tidak masuk akal,
Seolah kehidupan kembali menyeruak dari kedalaman tubuhnya yang hampir menyerah. Beberapa orang berteriak kecil, sebagian menangis, sebagian lain hanya menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Suara tangis bergema di dalam gereja, bukan tangis duka, tetapi tangis takjub yang memecahkan kesunyian malam yang berat. Perempuan tua itu kini duduk, masih lemah tetapi jelas sadar. Matanya memandang ke arah pemuda itu dengan wajah yang tak mampu berkata apa-apa selain syukur yang meluap dalam tatapan. Pemuda itu sendiri hanya terduduk, seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi yang terlalu besar untuk diuraikan dengan kata-kata. Ia gemetar, bukan karena takut, tetapi karena seluruh tubuhnya dipenuhi sesuatu yang bukan miliknya. Sesuatu yang membuatnya sadar, bukan ia yang melakukan ini. Pendeta mendekat, menepuk pundaknya, tidak berkata panjang, hanya menatapnya dengan mata yang penuh arti, seolah keduanya berbagi rahasia yang tidak perlu dijelaskan. Jemaat berhamburan maju, menyentuh perempuan tua itu, menyentuh pemuda itu, seolah mereka ingin memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar cerita penghibur iman, melainkan kenyataan yang berdiri di depan mata mereka. Suara pujian mulai terdengar, bukan dari paduan suara, bukan dari alat musik, tetapi dari hati yang meledak karena kagum dan gentar sekaligus. Di luar gereja, kota itu pun mendengar kabar yang meluncur lebih cepat dari angin. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini berlari menuju tempat yang mereka kira hanya bangunan kayu biasa. Tapi malam itu menjadi tempat di mana surga menunduk begitu dekat. Jalan-jalan yang gelap kini dipenuhi langkah-langkah tergesa, bukan karena panik, melainkan karena haus akan sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dari kitab, bukan dari kenyataan hidup mereka sendiri. Dan di tengah semua kegaduhan yang tak lagi terasa kacau, pemuda itu hanya duduk diam, wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya lelah, hatinya gentar. Karena ia baru menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada dipenjara, dicaci, atau dipukul. Bahwa Tuhan benar-benar sudah menyentuh hidupnya, dan kini tidak ada jalan kembali. Di luar, jalan-jalan kota seperti bergolak. Orang-orang berbondong-bondong datang, beberapa membawa kerabat yang sakit, beberapa membawa anak-anak yang selama ini dirundung keputusasaan, sebagian lain hanya membawa diri mereka sendiri dengan hati yang retak. Tak ada lagi yang peduli pada aturan siapa boleh masuk siapa tidak. Tak ada lagi pertanyaan soal denominasi, soal doktrin, hanya ada rasa haus yang sama, harapan. Mereka menunggu, berdesakan, menahan napas. Seolah di dalam bangunan kayu tua itu kini berkumpul seluruh alasan mereka untuk tetap percaya bahwa hidup belum berakhir. Bahwa mukjizat masih mungkin turun di tanah yang sudah lama kering dari iman. Pemuda itu dipaksa berdiri, bukan oleh tangan yang kasar, melainkan oleh tatapan yang memohon tanpa kata. Jemaat memintanya berdoa, memintanya sekadar menyentuh mereka, memintanya mengucapkan sesuatu yang bisa menjadi jembatan antara penderitaan dan kelegaan. Tubuhnya gemetar semakin keras, dadanya seperti diikat dari dalam, dan air matanya jatuh tanpa ia tahan, bukan karena iba, tetapi karena ia sendiri tidak sanggup memahami mengapa beban sebesar ini diletakkan di bahu yang dulu hanya tahu menghancurkan. Di titik itu ia menutup matanya, dan membiarkan mulutnya bergerak tanpa rencana. Hanya membiarkan hatinya memanggil nama yang dulu ia hina, nama yang kini jadi satu-satunya tempat ia bersandar. Satu demi satu orang maju. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang hanya datang dengan jiwa yang hancur. Tidak semuanya sembuh di tempat, tidak semuanya pulih seketika, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dari kesembuhan fisik memenuhi ruangan itu, damai. Orang-orang yang datang dengan mata kosong pulang dengan mata yang kembali menyala, orang-orang yang datang dengan hati penuh marah pulang dengan hati yang tenang, dan setiap langkah keluar dari gereja itu terasa seperti meninggalkan dunia lama yang beku menuju sesuatu yang hidup, hangat, dan tak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang bisa dibendung. Wartawan lokal, aparat, bahkan pejabat kota berdatangan, awalnya hanya untuk memeriksa kebenaran, tetapi akhirnya ikut diam, terhanyut, duduk di bangku kayu yang sama, menangis bersama orang-orang yang sebelumnya mereka anggap bodoh karena percaya pada yang tak terlihat. Kota yang dulu dipenuhi gosip kini dipenuhi kesaksian, kota yang dulu memanas oleh hinaan kini menghangat oleh kasih, dan di tengah semua itu berdiri seorang pemuda yang tidak lagi sama dengan yang memulai kerusuhan di depan gereja beberapa hari sebelumnya. Malam menjelang lagi, dan kota kecil itu tidak tidur. Doa menggema dari setiap rumah, bukan hanya di gereja. Lampu-lampu tetap menyala, bukan karena takut gelap, tetapi karena tak seorang pun mau berhenti menyembah di tengah keajaiban yang terasa begitu dekat. Di antara semua itu, pemuda itu duduk sendirian di halaman gereja, menatap langit yang kini bersih, penuh bintang,
seperti mata-mata kecil dari surga yang sedang menonton kisah manusia yang diubah tanpa peringatan. Ia tidak bicara, hanya menunduk, mencengkeram tanah dengan jari-jarinya yang kotor, mencoba memastikan bahwa semua ini bukan mimpi, bukan halusinasi, tetapi kenyataan yang kini menjadi hidupnya. Pendeta menghampirinya, duduk di sebelahnya tanpa kata-kata. Lama mereka hanya diam, hanya mendengarkan suara angin malam yang lewat di antara pepohonan, suara nyanyian pelan dari warga kota yang kini tidak lagi malu menyebut nama Tuhan dengan lantang. Akhirnya pendeta meletakkan tangannya di bahu pemuda itu, genggaman yang hangat, bukan sebagai tanda hormat, tetapi sebagai pengingat bahwa sekalipun langit bergerak dan bumi berguncang, seorang manusia tetaplah manusia, lemah, rapuh, dan hanya kuat karena Yang Maha Kuat memutuskan untuk bekerja melalui kelemahannya. Di kejauhan, lonceng tua gereja berdentang, bukan karena jadwal ibadah, tetapi karena jemaat tidak ingin hari itu berakhir tanpa pujian, tanpa seruan syukur yang mengguncang langit. Kota yang dulu sepi kini hidup, bukan oleh pesta atau musik keras, tetapi oleh keheningan yang dipenuhi kesadaran bahwa sesuatu yang kudus telah menyentuh mereka, sesuatu yang lebih besar dari waktu, lebih tinggi dari gengsi, dan lebih dalam dari luka yang selama ini mereka pelihara. Dan di tengah gemuruh pujian yang lembut itu, seseorang yang dulu adalah pengacau kini duduk sebagai saksi, bukan pahlawan, hanya saksi, dari sebuah rencana yang tak pernah ia bayangkan, tetapi kini sudah mengikat seluruh hidupnya dalam kasih yang tak lagi bisa ia tolak.